Kerusakan-kerusakan lingkungan hidup saat ini sudah semakin parah dan telah memancing keprihatinan yang berakibat pada pemanasan global, penipisan lapisan stratosfer ozon, pencemaran laut dan sungai, kebisingan dan polusi cahaya, hujan asam dan desertifikasi. Kerusakan mengarah kepada degradasi lingkungan. Meskipun tidak mencapai tingkatan yang membahayakan, tetapi sudah mencapai pada tingkatan yang menurunkan kualitas bumi sebagai tempat tinggal. Definisi ruang terbuka hijau. Menurut Rustan Hakim tahun 2008, ruang terbuka hijau adalah kawasan atau area permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, sebagai sarana lingkungan atau kota, sebagai pengamanan jaringan prasarana, dan sebagai budidaya pertanian. Ruang terbuka hijau atau biasa disingkat RTH merupakan ruang terbuka bervegetasi yang berada di kawasan perkotaan dan memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan keleluasaan gerak penggunanya. Karena aktivitas dan perkembangan kota yang semakin lama semakin berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan manusia yang hidup di dalamnya. Secara fisik, ruang terbuka hijau dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ada ruang terbuka hijau alami, yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional. Lalu yang kedua, ada ruang terbuka hijau non-alami atau binaan. Contohnya seperti taman, lapangan olahraga, dan kebun bunga. Ruang terbuka hijau berdasarkan tipenya dibedakan menjadi 5 tipe. Yang pertama, ada ruang terbuka hijau lindung atau disingkat RTHL. Ruang terbuka hijau lindung adalah ruang atau kawasan yang luas, baik dalam bentuk areal memanjang atau mengelompok, di mana penggunaannya lebih bersifat terbuka atau umum. Didominasi oleh tanaman yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya. Kawasan hijau lindung terdiri dari cagar alam di daratan atau di kepulauan, hutan lindung, hutan wisata, daerah pertanian, persawahan, hutan bakau, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada ruang terbuka hijau binaan atau RTHB. Ruang terbuka hijau binaan adalah ruang atau kawasan yang luas, baik dalam bentuk areal memanjang atau mengelompok, di mana penggunaannya lebih bersifat umum atau terbuka, dengan permukaan tanah yang didominasi oleh perkerasan buatan dan sebagian kecil tanaman. Kawasan atau ruang terbuka hijau binaan sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota, perserapan air, pencegahan polusi udara, dan perlindungan terhadap flora seperti contohnya koridor jalan, koridor sungai, taman, fasilitas olahraga, dan playground. Yang ketiga, ada koridor hijau jalan. Koridor hijau jalan ini berada di kanan kiri jalan dengan pepohonan yang mampu memberikan kesan asri bagi pejalan kaki. Koridor hijau jalan dengan pepohonan akan memberikan kesejukan bagi pengguna jalan. Dengan penggunaan pepohonan pada koridor jalan diharapkan dapat mengurangi polusi udara, memberikan kesan asri, serta dapat menjadi penyerapan air hujan atau resapan air. Yang keempat, koridor hijau sungai. Koridor hijau sungai yang berada di sepanjang bantaran sungai yang berupa tanaman akan memberikan fungsi yang beraneka ragam, antara lain sebagai pencegahan erosi, penyerapan air, menjaga kelestarian sumber air, sebagai batas antara sungai dengan daerah sekelilingnya. Selain itu, koridor sungai dapat memberikan keindahan visual dengan penataan yang sesuai,
dan pemanfaatan tumbuhan-tumbuhan yang ada, serta penambahan tumbuhan-tumbuhan berwarna-warni. Yang terakhir, ada taman. Taman adalah karakter areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya, dengan kegunaannya sebagai tempat penyegaran di luar ruangan, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia, yang merupakan bagian atau total lingkungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya. Lantas, bagaimana mengenai dasar hukum pemanfaatan ruang terbuka hijau berdasarkan SDGs atau Sustainable Development Goals? Adapun pembahasan khusus mengenai pemanfaatan ruang terbuka hijau yang terkandung bahkan tercatat di dalam pedoman SDGs poin ke-11. Berikut ini penjelasannya. Pada laman sdgs.bappenas.go.id mengenai SDGs poin tujuan nomor 11 ini mengenai kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Tujuan nomor 11 ini dilatar belakangi oleh populasi penduduk yang mendiami perkotaan sangat tinggi, dan juga laman tersebut memprediksi bahwa tahun 2050 signifikan akan lebih meningkat lagi. Sehingga untuk menanggapi hal tersebut dibutuhkan cara kita untuk mengatur wilayah perkotaan dengan lebih baik tentunya. Untuk memahami lebih jauh mengenai pemanfaatan ruang terbuka hijau, kita pula harus mengetahui bagaimana dasar hukum ruang terbuka hijau tersebut. Idealnya, suatu kota mempunyai RTH minimum 30% dari total luas kota. Mengacu pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, tahun 1992, serta dipertegas pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2002 dalam Samsudi tahun 2010. Namun, tampaknya di kota-kota di Indonesia target tersebut sulit direalisasikan karena banyaknya faktor-faktor yang melatar belakanginya, seperti akibat tekanan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan sarana dan prasarana kota. Astriani tahun 2014. Berdasarkan UU PR dalam Suhail tahun 2015, pengaturan tentang ruang terbuka hijau RTH ditegaskan dalam pasal 29 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Manfaat dan fungsi dari ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang bertujuan untuk kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial, dan budaya. Ruang terbuka hijau ini berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga kota, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, dan kawasan hijau perkarangan. Adapun fungsi lainnya, yaitu untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan juga mendukung pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Selanjutnya, pemaparan mengenai ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan. Kenyataan mengenai ketersediaan ruang terbuka hijau merupakan ketersediaan ruang terbuka hijau RTH di daerah perkotaan di saat ini semakin dibutuhkan. Perihal ini terkait dengan pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau RTH tersebut yang membagikan manfaat baik secara ekologis, estetis, sosial, maupun ekonomis. Dalam Syukri tahun 2013. Berdasarkan pernyataan tersebut, sejalan yang terjadi pada negara berkembang belakangan, banyak terjadi pembangunan-pembangunan yang dilakukan manusia dengan melupakan kesediaan fungsi ruang terbuka hijau, di samping dapat dikatakan kegiatan yang mengeksploitatif alam. Padahal, keberadaannya sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Ruang terbuka hijau yang tepat dan baik secara penataannya akan memberikan kesediaan udara bersih yang berlimpah dan memberikan ruang ataupun fasilitas umum yang sehat untuk mendorong masyarakat beraktivitas di ruang terbuka hijau dengan berekreasi, bermain, olahraga, dan lainnya.